5 kali Kiai Sepuh di Jabar mimpi Anies terbang ke langit. Apakah ini isyarat langit untuk Indonesia 2024? Pernyataan ini sungguh membuat ngakak. Anies jualan tiket ke langit dan pahala. Emang rakyat Indonesia masih ada yang percaya dengan pernyataan ini? Selain soal mimpi-mimpi itu tadi, satu lagi yang coba ingin dijual oleh pendukung Anies adalah tiket pahala. Apakah pendukung Anies semuanya merupakan penjaga surga yang bisa seenaknya memberikan tiket untuk masuk surga? Tentu saja, ini merupakan pernyataan yang menyesatkan. Karena urusan pahala itu kan urusan Tuhan. Kita manusia mana ada yang tahu. Bahkan ibadah pun belum tentu dapat pahala jika ada hal-hal yang kita langgar. Aduh, pendukung Anies seperti yang punya langit dan kunci surga. Seakan dia bisa mengatur dunia ini. Bahkan mengatur takdir dan keputusan Tuhan. Kalau bisa sekalian saja, Ganjar dan Prabowo disuruh mendukung Anies, supaya mendapatkan pahala dari Allah. Begitu kan? Apakah kalian semua yang menonton video ini mau mendukung Anies supaya mendapatkan pahala dari Allah? Tuliskan komentar Anda. Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini. Kompetisi rekam jejak. Dan dalam kompetisi ini, kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin, niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Jaga kemuliaan perjuangan ini. Jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan. Kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Kemarin saya menemukan hal yang sangat menarik di medsos. Sebuah akun medsos media yang selama ini dikenal merupakan media para pendukung Anies Baswedan menyebarkan berita hasil liputan media itu. Dan ini berita eksklusif karena saya tidak menemukannya di media-media mainstream. Artinya media Anies itu membuat berita ini sendiri. Dalam berita itu diceritakan bahwa seorang kiai, pemimpin sebuah pondok pesantren di daerah Garut, Jawa Barat, menceritakan pengalaman spiritualnya terkait Anies. Kiai itu mengalami mimpi sebanyak 5 kali. Dalam mimpinya, Anies dibawa oleh sang kiai terbang ke langit. Di langit katanya Anies telah ditunggu oleh para alim ulama. Di langit pun Anies ditunggu oleh orang-orang soleh yang tengah mengadakan taklim atau pengajian. Mimpi itu pun berulang kali. Lalu mimpi itu kemudian diceritakan oleh sang kiai langsung kepada Anies. Semua kejadian ini diceritakan oleh seorang pendukung Anies kepada media. Dan menurut pendukung Anies itu, bisa jadi mimpi sang kiai itu merupakan pertanda dari langit akan kemenangan Anies Baswedan pada pemilu 2024. Hahaha, pernyataan ini sungguh sangat menggelitik. Apakah masih ada orang Indonesia yang percaya dengan pernyataan ini? Buat sebagian dari kita sih mimpi itu adalah sekedar hal yang kita bayangkan dan tidak ada arti sesungguhnya. Bisa jadi kiai tersebut memang sangat ngefans sama Anies atau kepikiran sama Anies terus karena akan bertemu langsung dengan Anies. Terus ya terbawa sampai mimpi. Ya bisa saja ini terjadi, namanya juga fans. Tentunya pendukung Anies mendoakan dan mengharapkan yang terbaik buat Anies karena Anies merupakan orang yang didukung. Bahkan mungkin sampai terbawa ke mimpi beliau. Intinya tidak mempermasalahkan mimpi-mimpi kiai tersebut. Ya kalau beliau bermimpi sampai 5 kali ya itu urusan beliau. Yang jadi menarik dari hal ini adalah ketika medianya pro Anies kemudian menyebarkan berita di media sosial. Dan tentu saja akhirnya memancing komentar-komentar miring para netizen. Karena seakan Anies ini memainkan strategi seperti yang dulu pernah dipermainkan oleh Prabowo yang terbukti gagal dan bahkan jadi memalukan. Kita pastinya tidak akan pernah lupa dengan dulu ketika Pilpres 2019 pernah ada berita yang menghebohkan
dari Ustadz Abdul Somad. Waktu itu ceritanya Ustadz Abdul Somad ini menemui Prabowo Subianto di rumahnya Prabowo. Maksud pertemuan ini buat menyampaikan apa yang didengar oleh Ustadz Abdul Somad dari beberapa ulama besar di berbagai daerah yang telah ditemuinya. Menurut Ustadz Abdul Somad, ada seorang ulama yang bercerita bahwa dia bermimpi sampai 5 kali bertemu dengan Prabowo. Dan menurut Ustadz Abdul Somad, kalau mimpi 1 kali saja bisa jadi setan. Tapi kalau mimpi sampai 5 kali, itu merupakan sinyal dari Allah akan kemenangan Prabowo di Pilpres 2019. Kenyataannya apa yang terjadi? Prabowo kalah. Dan kali ini pun Anies dimimpikan sampai 5 kali. Apa mungkin kalau Anies maju, Anies pasti akan kalah. Dan ini merupakan sinyal dari langit. Perihal pertanda mimpi ini pun jadi lelucon yang terus dikenang. Namun ternyata kubu Anies masih mencoba untuk memakai cara-cara ini untuk menarik masa pemilih. Masa nggak belajar sih dari pengalaman dengan Prabowo dulu? Atau memang sudah kehabisan cara untuk mengangkat citra Anies? Cara ini kan sebenarnya sebagai propaganda dari politik identitas. Setelah mendapatkan banyak kritik soal kampanye di masjid-masjid, sepertinya kubu Anies mencari cara lain untuk menerapkan politik identitasnya. Selain soal mimpi-mimpi itu tadi, satu lagi yang coba ingin dijual oleh pendukung Anies adalah tiket pahala. Apakah pendukung Anies semuanya merupakan penjaga surga yang bisa seenaknya memberikan tiket untuk masuk surga? Ini bisa dilihat dari pernyataan seorang mantan rektor yang terkenal sebagai pendukung garis keras Anies Baswedan, yakni Musni Umar. Dalam pernyataan resminya, Musni Umar ini menyatakan bahwa tim relawan Anies dari berbagai kalangan atau seluruh relawan Anies layak untuk mendapatkan apresiasi. Pernyataan Musni Umar sampai sini sih bisa dikatakan oke lah, masih wajar. Namun kemudian Musni Umar melanjutkan bahwa perjuangan para relawan Anies itu bisa mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama adalah pahala dari Allah yang akan menjadi bekal ketika ajal telah datang. Keuntungan kedua adalah bagi pendukung Anies Baswedan mendapatkan kemenangan Anies pada Pilpres 2024. Lalu kata Musni Umar, kalau tidak menang, mereka tetap meraih kemenangan berupa pahala dari Allah. Tentu saja, ini merupakan pernyataan yang menyesatkan. Karena urusan pahala itu kan urusan Tuhan. Kita manusia mana ada yang tahu. Bahkan ibadah pun belum tentu dapat pahala jika ada hal-hal yang kita langgar. Baik dilanggar secara sengaja maupun tidak sengaja. Kalau kita menuruti pernyataan Musni Umar itu, berarti tidak mendukung Anies nggak bakal dapat pahala dong. Aduh, pendukung Anies seperti yang punya langit dan kunci surga. Seakan dia bisa mengatur dunia ini. Bahkan mengatur takdir dan keputusan Tuhan. Yang menarik lagi, strategi dari media atau pendukung Anies Baswedan di waktu yang bersamaan, Anies mendapatkan angka tertinggi di 2 polling yang diadakan di medsos, di Twitter tepatnya. Polling pertama dilakukan oleh ILC, di mana Anies mendapatkan 65% suara. Dan satu lagi dilakukan oleh akun CNBC Indonesia, di mana Anies mendapatkan 63%. Kok tidak diberikan 99% aja sekalian, biar mantap kemenangannya? Hebat dong Anies, suara Anies 3 kali lipat dan 4 kali lipat dari suara Prabowo. Apakah ini masuk akal? Padahal banyak survei yang bilang bahwa suara Anies mulai menurun. Safari politiknya tidak memberikan hasil yang maksimal. Posisi Anies di berbagai survei tetap di nomor 3. Dengan angka yang tidak naik, malah cenderung menurun. Dukungan suara Anies konsisten di kisaran 10 hingga 20%. Ini nggak mungkin hasil survei dari 1 atau 2 lembaga survei saja. Namun, dari berbagai lembaga survei seperti Pollmark, Indobarometer, Poltreking, Indikator, SMRC, Carta Politika, dan sebagainya. Jadi, apakah kemenangan Anies di 2 polling ILC dan CNBC menandakan keberhasilan kubu Anies menjanjikan langit dan pahala buat para pendukungnya? Saya anggap saja begitu ya, gak apa-apa kok. Kita paham kok bahwa para pendukung Anies memang berbeda. Pendukung yang ratusan ribu bisa menjelma menjadi 7 juta kan? Kalau menurut Anies, menjual tiket langit dan pahala ini menjadi andalan buat menang, ya monggo. Silakan saja dibuat kampanyenya secara nasional dan secara masif. Masih banyak kan yang harus dikejar oleh Anies jika mau menang, termasuk menjaga keutuhan koalisi pengusung dirinya atau koalisi perubahan. Kita cuma mengingatkan bahwa ketika Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar bertemu AHY, Ketum Demokrat, waktu itu sempat ditanya awak media soal Anies. Baik itu Erlangga ataupun AHY malah tertawa mulu.
sebelum menjawab. Apa ada kemungkinan Demokrat keluar dari koalisi perubahan dan bergabung dengan Golkar? Kalau ini terjadi sih, tiket capres Anies akan batal. Ini adalah PR besar buat Anies. Ya siapa tahu mau menawarkan langit dan pahala juga buat Airlangga dan AHY agar mereka menjadi solid mendukung Anies. Begitu kan? Loh, siapa tahu berhasil. Kita tetap saja penonton yang setia. Kalau bisa sekalian saja, Ganjar dan Prabowo disuruh mendukung Anies supaya mendapatkan pahala dari Allah. Begitu kan? Bagaimana menurut kalian? Tuliskan opini kalian. Apakah kalian semua yang menonton video ini mau mendukung Anies supaya mendapatkan pahala dari Allah? Tuliskan komentar Anda. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.